Salve Fratres, ketika Protestan bicara tentang Maria, itu ada sebuah parade selektif sola scriptura. Jadi mari kita ucapkan selamat datang pada ironi abadi Protestantisme, bersikeras sola scriptura tapi selalu menari-nari di atas permukaan ayat tanpa menyelami kedalamannya. Mereka bilang Maria dihormati di Lukas 1:28, tapi buru-buru menafsirkan kekaritomene hanya sebagai status sementara, bukan kondisi permanen. Padahal partisip perfectum, pasif dalam bahasa Yunani, jelas menyiratkan suatu keadaan abadi yang dimulai di masa lalu dan terus berlangsung. Tapi apa mau dikata kalau dogma sudah dibangun di atas prasangka, tata bahasa pun dianggap berlebihan. Mereka menyitir 1 Timotius 2 ayat 5 untuk menolak perantaraan Maria sambil menutup mata bahwa ayat itu bicara tentang perantaraan penyelamatan, bukan perantaraan doa. Ironisnya mereka sendiri tak keberatan minta didoakan oleh jemaat sebelah. Jadi boleh minta tolong doa ke tetangga, tapi minta tolong ke Ibu Tuhan, tabu. Tentu saja ini bukan logika, ini alergi yang dibaptis. Lalu soal sejarah, mereka berlagak sebagai arkeolog dadakan. Kodeks Sinaiticus tidak menyebut devosi Maria. Wah, hebat. Mungkin mereka juga mencari doktrin Tritunggal di naskah yang sama dan kecewa karena tidak eksplisit. Mereka lupa bahwa teologi berkembang bukan karena eksplisit kata per kata, tapi dari refleksi mendalam atas wahyu. Sama seperti sola scriptura itu sendiri tidak pernah disebut dalam Alkitab, tapi mereka anut mati-matian. Dan ketika menyebut konsili Efesus 4:31 Masehi, mereka coba menggiring opini seolah-olah Santa Perawan Maria hanya dipakai secara kristologis. Padahal konsili itu secara resmi menyebut Maria sebagai Theotokos, Bunda Allah, dan dari sanalah berkembang penghormatan liturgis yang luas dalam gereja timur maupun gereja barat. Tapi ya, jika sejarah tidak cocok dengan narasi, lebih baik ditiadakan saja, convenient. Mereka sebut dogma Immaculata dan Maria diangkat ke surga tidak ada bukti Alkitabiah. Tapi anehnya, mereka tetap percaya pada kanon Alkitab yang disusun oleh Gereja Katolik abad keempat yang mereka anggap sesat. Ini seperti menolak chefnya, tapi makan dari resepnya tiap hari. Dan akhirnya mereka bilang Maria adalah teladan iman, tapi tidak pantas dihormati secara liturgis. Itu seperti bilang, saya hormat ibu saya, tapi jangan pernah sebut dia di dalam doa. Itu syirik. Betapa menyedihkan iman yang takut akan kelembutan seorang ibu. Follow for more.